Assalamualaikum Pak Lardi. Waalaikumsalam Pak Deka. Moga Pak. Ganggu wektale mboten niki, nembe repot mboten niki. Betul Pak, jam saya sudah habis tadi saya hari ini cuma berapa ya? 6 jam lah, 6 jam Pak ini. Oh, ngoten nggih. Lain-lain. Oh, nggih. Enten apa niki Pak Deka? Maaf, langsung sedikit sharing. Ini sedikit sharing Pak Lardi. Oh, ngoten wae lho, sharing bareng. Nggih, monggo Bu enten pripun Pak? Ngapunten saderenge ganggu niki terkait permasalahan Pak. Ini beberapa hari ini kan kula sedang banyak pikiran menghadapi sesuatu masalah yang pengen saya pecahkan, makanya ini kula manggil jenengan niki. Nggih, monggo ngobrol-ngobrol sareng man kajenge enak. Nggih. Saged sinau. Siap, nggih ngeten Pak Lardi. Ini kan gini. Saya kan yang saya ampu kan mata pelajaran bahasa Inggris nggih, Pak. Dan mata pelajaran itu kan termasuk mata pelajaran yang menjadi momok bagi anak-anak, termasuk juga matematika itu. Dan beberapa pertemuan terakhir itu anak-anak itu merasa kelihatannya kurang begitu bersemangat dalam pembelajaran ngoten, Pak. Ceritanya ngoten. Makanya ini yang membuat pikiran saya itu piye carane ben bocah niku dados semangat kan gitu. Karena saya lihat anak-anak itu ketika sudah berhadapan dengan bahasa Inggris, ngertos tulisan bahasa Inggris di depan saya tampilkan di slide langsung pucet sedaya. Saya kula nih, Pak. Oke, saya ngaten. Dititeni gurune mergo ngawur. Nah, itu. Nggih. Terus enten sing rekae nengkluk enten sing rekae tuku enten sing rekae dolanan pulpen. Nah, iku wis. Membuat pikiran saya kan itu Pak tadi, ngoten. Oke. Makanya ini saya pengen ketemu dengan jenengan, pengen sharing. Siapa tahu nanti dari ngobrolan kita itu saya mendapatkan ide-ide yang cemerlang dari obrolan kita nanti, Pak. Ngoten ceritane. Itu Pak Nika. Apa namanya? Itu di Pak Nika itu ngajar di kelas 11 dan 12, Pak. 12 nggih. Itu apa di semua tingkat atau rata-rata seperti itu nih Pak? Ya rata-rata seperti itu sih Pak. Kita lihat yang intinya yang kemampuannya baik lah ibaratnya. Ya mungkin yang fokus ke pembelajaran itu paling cuma 1 atau 2 anak lah tiap ruang itu. Dan kebanyakan ya mereka nggak begitu fokus mungkin ya karena sudah sugestinya sudah nggak enak dulu dengan yang namanya bahasa Inggris itu tadi. Jadi mereka dari awal sudah semangatnya hilang dulu. Seperti itu Pak. Berarti itu Pak, kenapa? Pencapaian apa namanya? Ulang hasil pembelajarannya juga kurang bagus ngeten apa Pak? Nggih Pak. Jadi hasil pembelajaran kami dari tujuan pembelajaran saya juga jika kita adakan ulangan harian atau sumatif itu ya hasilnya kurang bagus Pak, karena ya tadi anak-anak memang benar-benar tidak menguasai materi tersebut. Nah, mau menguasai gimana ketika kita ajak pembelajaran itu mereka sudah fokusnya sudah hilang, wajahnya sudah ngelentruk dulu Pak. Jadi saya pun juga mau jadi bingung mau tak sampaikan materi kok nggak ada yang mendengarkan, mau saya bicara tembok ya. Nah, ya. Cuma diem ditanya sudah jelas diem, dipertanyaan bisa jawab. Nah, itu bagaimana ya? Masalah saya di situ Pak intinya. Nggih Pak, saya kira ini Pak, apa? Masalah banyak guru sekarang lah lintas mapel. Saya kira itu kula rasane mboten enten relatif tidak punya masalah itu. Nek saya lihat itu kan olahraga ya Pak. Nggih. Olahraga itu relatif asik, enjoy. Kalau boleh tahu napa Pak metode mengajar? Nyun ngapunten lho Pak niki, saya mboten ingin tahu saja. Selama ini kalau mau menyajikan mapel materi tertentu itu biasanya pakai teknik atau metode sing pripun? Ya sebenarnya kalau saya masih
monoton sih Pak, maju pakai slide PowerPoint kita saya terangkan terus anak-anak nanti memahami terus saya kasih soal seperti itu. Apa mungkin itu yang membuat mereka bosan mungkin di situ sih Pak. Untuk kelas 11 itu nyon ngapunten. Gini. Misalnya ada ini sih saya sebenarnya ini berbagi juga dengan Pak Nika nggih. Saya yang mungkin paling pintar itu mboten. Kan anak-anak sekarang itu kecenderungannya itu sepertinya hanya akan melakukan sesuatu yang dia sukai. Dan mereka kira-kira niku yang disukai anak-anak sing enten meriku itu ada bahasa Inggrisnya itu napa nggih Pak? Kalau di sini itu anak-anak itu sering nyanyi Pak, sering bernyanyi bahasa Inggris. Kadang juga sering nonton film seperti itu sama anak-anak itu. Seperti itu Pak. Gitu. Niku pun pun dicoba misalnya loh Pak nih, apakah itu sudah dicoba misalnya? Oke, misalnya kalau ngawur niki guru nek kleru. Materi kita akan mengenal grammar misalnya. Tentang grammar. Iya. Pak siapa lagu Inggrisnya anak sekarang itu kira-kira yang disenangi anak-anak apalah gitu. Oh, ngerti. Misalnya gitu. Itu pernah dicoba atau belum? Oh, belum Pak. Dan ini rencana saya kan intinya nanti gini, misalkan nanti pembelajaran saya itu saya sisipkan lagu, misalkan anak-anak kan gini sedang tergila-gila sama lagunya One Direction ya, yang remaja itu ya. Terus misalkan nanti rencana saya kan mau saya ajak nyanyi bareng gitu. Terus nanti kita bedah liriknya, kita ajak melafalkan liriknya seperti itu, terus nanti kita maknai liriknya itu artinya apa toh kan gitu. Terus yang kedua terus nanti pengen juga pakai film juga sih Pak. Nanti selain listening kan nanti anak-anak juga bisa belajar grammar juga di situ. Jadi mendengarkan nonton film tapi sambil mendengarkan suaranya kan. Oh ini bahasa Inggrisnya seperti ini. Subtitlenya ada translate-nya kan. Ternyata bahasa Inggrisnya gini. Saya nanti seperti itu Pak Lardi. Kira-kira itu berjalan atau tidak ya nanti? Saya punya pengalaman otentik Pak ini pengalaman pribadi walaupun belum tentu bisa diterapkan secara general. Dulu kan saya itu juga nggak bisa bahasa Inggris kan. Nah tapi karena dulu saya kan iso gitar terus senang lagu zaman dulu awal-awalnya JNR itu. Lama-lama kan saya jadi curiga ini uang luar negeri ini gawe lirik lagu ini bicara tentang apa sih gitu. Nah kata sing jenengan bicarakan tadi saya akhirnya iseng-iseng don't cry talk to me softly ya artinya apa tak goleki wah ternyata apa ya dari situ goleki aku tidak sadari apa Pak namanya perbendaharaan kata vocabulary saya itu meningkat gitu. Barangkali mungkin Pak Nika lain gitu bisa di Pak Nika tadi saya kira bagus kalau sudah bisa sudah tahu lah mengidentifikasi kecenderungan anak-anak itu saya kira itu bisa dimanfaatkan untuk nggak ketinggalan. Oke. Terima kasih dukungannya Pak. Dan itu rencana saya ya itu tadi mau metode pembelajaran saya mau saya rubah ya mungkin pakai hal-hal yang sedang digandrungi oleh anak-anak ya tadi seperti contohnya lagu dan film itu tadi. Dan rencana nanti minggu ini juga pengen matur ke sekolah juga untuk pengadaan alat audio lah nanti audio visualnya LCD proyektor dan juga speakernya agar nanti bisa saya gunakan untuk pembelajaran tersebut biar tidak hanya anak-anak menyimak materi tidak hanya diam mendengarkan saya menerangkan tapi kan anak juga bisa aktif untuk nyanyi bareng atau mungkin nanti bisa menyimak film terus menirukan dialog yang ada di film tersebut. Nah saya seperti itu Pak. Jadi itu kalau misalnya itu dilakukan ngoten kira-kira eten apa Pak jenenge
hal teknis atau non teknis yang jenengan identifikasi kurang support ngoten enten mboten niku misale Ya mungkin di perangkat audio sih Pak, karena di setiap oh kelas kita belum ada speaker iya ya, ya jadi nggih makanya nggih kita harus bawa speaker dari luar, kita harus harus ada ready speaker yang bisa kita bawa untuk ke yang dalam portable gitu kelas. ya Pak ya oh gitu Ya yang portable seperti itu Pak. oke oke wah ini sip nih Pak sip nih kira-kira minggu depan dimulai jeng napa nih Ya rencana nanti hari Senin Pak, hari Senin sudah mau saya rubah semua metode pembelajaran saya. Jadi hari ini minggu ini saya mau matur ke sekolah dulu untuk pengadaan portable oke audionya, terus nanti hari Senin rencana mau saya mulai praktekkan di dalam kelas seperti itu Pak Lardi. sip senang sekali saya Pak ini saya dari pembicaraan ini malah justru saya juga belajar ini harus bagaimana oke saya apa terima kasih justru saya yang Oke. berterima kasih karena Monica memilih saya untuk ngobrol-ngobrol seperti ini Terima kasih Pak di dukungannya. oke Jadi lah saya tambah yakin untuk melaksanakan itu karena sudah ada rekan yang mendukung saya. Karena kemarin oke kan Monica saya bingung mau matur ke siapa gitu. ya Pak Nika sama-sama Pak Nika Oke, terima kasih Pak Lardi. oke Pak Ya, Nika permisi dulu. monggo-monggo Sehat Pak Nika selalu, oke Pak Lardi. Nggih,